Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tes dalam evaluasi pembelajaran bahasa. Ia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah subjek tes evaluasi pembelajaran. Yang meliputi yang pertama ada guru MP Bahasa. Guru MP Bahasa itu sendiri membahas tentang prestasi siswa. Kemudian yang kedua ada guru yang telah ikut pelatihan. Ini berkaitan dengan sikap siswa, membahas tentang sikap siswa. Kemudian ada psikolog. Psikolog membahas tentang kepribadian siswa. Kemudian yang kedua adalah objek tes evaluasi pembelajaran yang meliputi 4 komponen. Yang pertama adalah mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca dan menulis. Dari 4 komponen ini dapat disimpulkan ada bunyi, kosakata, dan tata bahasa. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari tes dalam evaluasi pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah untuk mengecek capaian kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua untuk menelusuri proses belajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan tes bahasa. Pendekatan tes bahasa terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pendekatan pragmatik atau al-madkhal al-pragmatizi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan komunikatif atau al-madkhal al-ittisali. Kemudian yang ketiga ada pendekatan tradisional atau al-madkhal at-taqlidi. Selanjutnya ada pendekatan integratif atau al-madkhal at-takammuli. Dan yang terakhir ada pendekatan diskret atau al-madkhal at-ta'rifi. Selanjutnya ada sasaran evaluasi pembelajaran. Ia terbagi menjadi 3. Yang pertama, input. Input membahas tentang aspek-aspek kemampuan, aspek kepribadian, sikap, dan integrasi. Kemudian ada transformasi. Yang meliputi bahan atau materi pembelajaran, kemudian metode mengajar dan teknik penilaian, sistem administrasi, dan yang terakhir ada guru dan unsur personal lainnya. Dan yang terakhir adalah output. Output adalah yang menjadi sasaran, tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh peserta didik. Kemudian jenis-jenis tes evaluasi bahasa secara umum. Yang pertama ada tes objektif. Kemudian ada tes esai atau uraian, kemudian ada tes jawaban singkat, ada tes formatif, tes sumatif, dan tes tertulis. Kemudian jenis-jenis tes kosakata atau mufradat. Yang pertama ada menunjukkan benda asli, kemudian memperagakan kata, kemudian memberikan asosiasi, kemudian mencari makna dari kamus. Selanjutnya menyebut derivasi, meminta siswa mengulangi kosakata, memberikan sinonim, dan memberikan antonim. Kemudian jenis-jenis tes kawaid. Yang pertama ada substitusi kata. Kemudian ada yang penggabungan kata, dan juga ada kalimat dengan pelengkap struktur. Kemudian ada yang keempat menyusun kalimat dan memberi syakal. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis tes bunyi. Yang pertama adalah membaca teks dengan suara nyaring, kemudian membedakan bunyi bahasa yang mirip, dan terakhir melafalkan kata-kata. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang tes dalam evaluasi pembelajaran bahasa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.